Selamat pagi. Pertama sekali kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita masih diberikan kesehatan hingga pada saat ini. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kami, Bapak Dedi Dwi Arseto, yang telah memberikan waktu kepada kami untuk memaparkan video kami. Sebelum kami memaparkan video kami, terlebih dahulu kami perkenalkan diri kami dulu. Nama saya sendiri Cindy Sumiati Purba, NPM saya 19110345. Nama saya Putri Utami, NPM saya 19110100. Nama saya Jaya Mustin Daun, NPM saya 19110041. Nama saya Jogi Aprilianto Manik, NPM saya 19110370. Baiklah, kami akan memaparkan video kami, yaitu yang pertama, trend moment. Yang kedua, semi average. Dan yang ketiga, less fair. Yang pertama, trend moment. Metode trend moment menggunakan cara-cara perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan demikian, pengaruh unsur-unsur subjektif dapat dihindarkan. Prinsip-prinsip pengerjaan metode trend moment adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang tahan lama minimal 1 tahun. Yang kedua, barang yang selalu diperlukan, misalnya sembako. Dan yang ketiga, kegiatan usaha sudah berjalan minimal 2 tahun. Digunakan sebagai data penjualan tahun yang lalu. Dan yang keempat, jumlah data tahun lalu baik tahun ganjil maupun genap tetap diurut dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya pada kolom X. Y sama dengan A ditambah BX. Dan yang kedua, sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. Dan yang ketiga, sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Contoh soal trend moment. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan minuman air galon ingin membuat forecast penjualan minuman air galon untuk beberapa tahun mendatang di daerah Singkawang. Dengan menggambarkan garis tren data penjualan tahun yang lalu adalah sebagai berikut. Tahun 2005 sampai 2009. Penjualannya yaitu tahun 2005 130.000, tahun 2006 145.000, tahun 2007 150.000, tahun 2008 165.000, dan tahun 2009 170.000. Ditanya, hitunglah forecast penjualan dengan metode trend moment. Tahun 2001 X-nya 0, Y-nya 130.000, XY 0, X kuadrat 0. Tahun 2002 X-nya 1, Y-nya 145.000, XY-nya 145.000, X kuadrat 1. Tahun 2003 X sama dengan 2, Y 150.000, XY 300.000, X kuadrat 4. Tahun 2004 X nya 3, Y 165.000, XY 495.000, X kuadrat 9. Dan tahun 2005 X 4, Y 170.000, XY 680.000, dan X kuadratnya 16. Maka dapatlah jumlah X sama dengan 10, Y atau penjualan 760.000, XY 1.620.000, X kuadratnya 30. Dengan menggunakan rumus sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X, maka 760.000 sama dengan 5A ditambah 10B. Selanjutnya, sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat, yaitu 1.620.000 sama dengan 10A ditambah 30B. Dibuat persamaan menjadi 760.000 sama dengan 5A ditambah 10B X 2, 1.520.000 sama dengan 10A tambah 20B. Selanjutnya
1.620.000 sama dengan 10A ditambah 30B X 1. 1.620.000 sama dengan 10A ditambah 30B per minus 100.000 sama dengan min 10B. Maka dapat B sama dengan 10.000. Selanjutnya 760.000 sama dengan 5A ditambah 10B. 760.000 sama dengan 5A ditambah 10 dikali 10.000. 760.000 sama dengan 5A ditambah 100.000. 660.000 sama dengan 5A dan hasil A nya sama dengan 132.000. Maka Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 X. Maka nilai tren tiap tahun sampai tahun 2011 dapat dihitung sebagai berikut. 2005 Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 dikali 0 sama dengan 132.000. 2006 Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 dikali 1 sama dengan 142.000. Tahun 2007 Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 dikali 2 sama dengan 152.000. Tahun 2008 Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 dikali 3 sama dengan 167.000. Tahun 2009 Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 dikali 4 sama dengan 172.000. Tahun 2010 Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 dikali 5 sama dengan 182.000. Dan tahun 2011 Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 dikali 6 sama dengan 192.000. Maka jumlah keseluruhannya yaitu 1.134.000. Yang kedua, semi average. Metode tren setengah rata-rata menentukan bahwa untuk mengetahui fungsi Y sama dengan A ditambah BX, semua data historis dibagi menjadi dua kelompok dengan jumlah anggota masing-masing sama. A. Metode setengah rata-rata dengan data historis dalam jumlah genap. B. Metode setengah rata-rata dengan data historis dalam jumlah ganjil. Persamaan tren yang diperoleh dengan menggunakan metode ini selain dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu, juga dapat digunakan untuk meramal nilai suatu variabel tersebut pada suatu waktu tertentu. Persamaannya adalah sebagai berikut. B sama dengan Y2 dikurang Y1 per N. Keterangan B, perubahan nilai variabel setiap tahun. Y1 sama dengan rata-rata kelompok pertama, Y2 sama dengan rata-rata kelompok kedua, dan N sama dengan periode tahun antara tahun A. Soal semi average. Di sini ada data genap kelompok dari tahun 2001, yaitu bawang merah per ton itu 861.150, tahun 2002 yaitu 766.572, tahun 2003 762.795, tahun 2004 757.399, tahun 2005 732.609, tahun 2006 794.931, tahun 2007 820.810, tahun 2008 853.615, tahun 2009 965.164, tahun 2010 10.489.034, tahun 2011 893.124, tahun 2012 964.221. Jumlah seluruh data di atas yakni 12 data atau genap.
Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Mengelompokkan data menjadi 2 kelompok. Karena jumlah data genap langsung dibagi 2, yang masing-masing kelompok terdiri 2 atau genap. Yang kedua, menentukan periode dasar. Misalnya, di asumsi periode dasar menggunakan tahun tengah data tahun kelompok 1 sehingga periode dasar terletak antara 2003 dan tahun 2004. Yang ketiga, menentukan angka tahun. Karena periode dasar berangka tahun X sama dengan 0 dan terletak di antara tahun 2003 dan 2004, maka angka tahun untuk tahun 2003 adalah -1 dan angka tahun untuk 2004, 2005, 26 berturut-turut adalah 1, 3, 5 dan seterusnya. Yang keempat, menentukan nilai semi total, yakni jumlah total penjualan masing-masing kelompok. Yang kelima, menentukan semi average tiap kelompok data, yaitu dengan cara membagi semi total dengan banyak data masing-masing kelompok, yaitu dibagi dengan 6. Yang keenam, menentukan tren awal tahun, yaitu dengan mengurangkan semi average kelompok 2 dengan semi average kelompok 1 dan membagi dengan banyak data, yaitu 6. Lanjut yang terakhir, yang ketujuh, dan untuk menentukan peramalan gunakan rumus yang dijadikan kelompok 1. Penyelesaian semi average. Untuk kelompok pertama, semi total sama dengan 861.150 ditambah 766.572 ditambah 762.795 ditambah 757.399 ditambah 732.609 ditambah 794.931 sama dengan 4.675.456. Semi average sama dengan 4.675.456 sama dengan 779.242,66. Untuk kelompok 2, semi total sama dengan 828.010 ditambah 853.615 ditambah 965.164 ditambah 10.489.034 ditambah 893.124 ditambah 964.221 sama dengan 5.527.868. Semi average sama dengan 5.527.868 dibagi 6 sama dengan 921.311.333. B sama dengan Y2 dikurang Y1 akar kuadrat N sama dengan 921.311,33.000 dikurang 779.242,66 akar kuadrat 6 sama dengan 140.068,66 bagi 6 sama dengan 23.678. 3. Semi least square. Metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y.
perhitungannya lebih teliti. Persamaan garis tren yang akan dicari ialah Y action sama dengan A0 tambah BX, A sama dengan buka kurung SY tutup kurung per N, B sama dengan buka kurung SYX tutup kurung per SX kuadrat, dengan Y action sama dengan data berkala atau time series yang ditafsiran nilai tren. A0 sama dengan nilai tren pada tahun dasar. B sama dengan rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. X sama dengan variabel waktu atau hari, minggu, bulan, atau tahun. Untuk melakukan perhitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu atau X, sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0 atau sigma X sama dengan 0. Untuk ganjil, maka N sama dengan 2K tambah 1 X K tambah 1 sama dengan 0. Jarak antara dua waktu diberi nilai satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Untuk N genap, maka N sama dengan 2K X setengah atau K tambah 1 tutup kurung sama dengan 0. Jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Contoh soal metode Lat Square. Tentukanlah persamaan tren linear jumlah karet atau ton yang dimuat di Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2010 sampai 2015. Tahun 2010, Y atau barang 10, X atau waktunya sama dengan minus 5, YX sama dengan minus 50, X kuadrat sama dengan 25. Tahun 2011, Y sama dengan 12, X sama dengan minus 3, YX sama dengan minus 36, X kuadrat sama dengan 9. Pada tahun 2012, Y sama dengan 15, X sama dengan minus 1, Y sama dengan minus 15, X kuadrat sama dengan 1. Tahun 2013, Y sama dengan 9, X sama dengan 1, YX sama dengan 9, X kuadrat sama dengan 1. Tahun 2014, Y sama dengan 11, X sama dengan 3, YX sama dengan 33, X kuadrat sama dengan 9. Dan tahun 2015, Y sama dengan 14, X sama dengan 5, YX sama dengan 70, X kuadrat sama dengan 25. Maka jumlah Y sama dengan 71, jumlah YX sama dengan 11, dan jumlah X kuadrat sama dengan 70. Berdasarkan tabel tersebut, data tahun sebanyak 6 tahun sehingga diperoleh N sama dengan 6. Untuk N genap, maka N sama dengan 2K menuju K sama dengan N per 2 sama dengan N per 2 sama dengan 3 menuju X setengah K ditambah dikali K ditambah 1 tutup kurung sama dengan X setengah tambah 3 dikali 3 tambah 1 sama dengan X setengah buka kurung 3 ditambah 4. X sama dengan X 7 per 2 sama dengan X 3,5 sama dengan 0.
Jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Artinya, tahun dasar 0 terletak antara tahun ketiga dan keempat, atau tahun 2012 dan tahun 2013. Sehingga tidak terlihat di tabel tersebut untuk X sama dengan 0. Dengan data dari tabel tersebut diperoleh perhitungan A sama dengan buak kurung sigma Y per 6 sama dengan 71 per 6 sama dengan 11,83. B sama dengan buka kurung sigma YX per sigma X kuadrat sama dengan 11 per 70 sama dengan 0,16. Jika ditanyakan tahun 2009, artinya X sama dengan minus 7, maka diperoleh Y sama dengan 11,83 ditambah 0,16X sama dengan 11,83 ditambah 0,16 buka kurung minus 7 sama dengan 19,83 kurang 1,12 sama dengan 10,71. Jika ditanyakan tahun 2017, artinya X sama dengan 9, maka diperoleh Y sama dengan 11,83 ditambah 0,16 sama dengan 11,83 ditambah 0,16 dikali 9, maka 11,83 ditambah 1,44 sama dengan 13,27. Sekian hasil video kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.